Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 atau pada tanggal 23 Af 5781 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 7 ayat 5 yang berkata demikian, saudaraku. Namun kamu harus melakukan sesuatu terhadap mereka. Dengan cara ini kamu harus merobohkan mesbah-mesbah mereka, meremukkan batu-batu berhala mereka, meremukkan tugu-tugu berhala mereka, dan kamu harus membakar patung-patung mereka dengan api. Saudaraku, perikop yang baru saja firman yang kita baca adalah tentang kekudusan. Saat bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, di dalam kitab Ulangan ini Mose atau Musa mengulang kembali, saudaraku, untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa memang benar mereka akan menghadapi bangsa-bangsa lain di tanah Kanaan. Tanah Kanaan bukan tanah yang kosong, saudaraku, tapi sudah memiliki penghuni, dan penghuninya memiliki postur yang tinggi-tinggi, yang raksasa, saudara, kurang lebih tingginya 3,5 meter. Demikian, saudaraku. Dan tanah yang begitu subur berlimpah, saudaraku. Di sana ada bangsa-bangsa Het, orang Gergasi, orang Amori, orang Kanan, orang Peris, orang Hewi, orang Yebus, dan 7 bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadanya di dalam Ulangan 7 ayat yang pertama, saudaraku. Dan mereka di dalam kuasa dan perlindungan Bapa Yahweh, mereka akan menghancurkan mereka semua. Walaupun dari segi kekuatan fisik, tentu secara alam fisik, tentu bangsa Israel tidak mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Namun oleh karena ada kuasa dan pertolongan otoritas Bapa Yahweh, tidak ada satupun yang menghalang, tidak ada sesuatu pun yang dapat memenangkan, karena ada pembelaan dari Bapa Yahweh. Maka mereka akan menang, saudaraku. Semua bangsa-bangsa itu dapat dimusnahkan, dengan catatan mereka harus setia dan taat kepada perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Dan selanjutnya mereka diperintahkan untuk membakar, saudaraku, menghanguskan misbah-misbah doa penyembahan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Patung-patung mereka semuanya harus dihancurkan, dan misbah-misbah mereka harus dibakar, saudaraku. Saudara, renungan ini menjadi sesuatu renungan yang perlu kita ambil, saudaraku. Demikian juga di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, saudaraku. Hal yang tidak baik di dalam hidup kita, saudaraku, kita memang dilahirkan bukan karena permintaan kita. Kita lahir sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh dalam hidup kita. Mungkin kita lahir dibesarkan dari dalam kehidupan keluarga yang keras, saudaraku. Keluarga yang memiliki garis keturunan yang hidupnya penuh dengan suatu perjuangan, dan itulah kehidupan yang kita jalani sampai saat ini, pribadi lepas pribadi. Namun lewat kita sudah mengerti dan menerima kebenaran, mengenal dan menyembah Bapa Yahweh Elohim kita di dalam Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Mesias kita. Kita harus merubah semua karakter-karakter yang tidak baik, saudaraku. Jangan kita sudah menerima dan mengenal nama Bapa Yahweh, kekudusan Bapa Yahweh dalam mulut perkataan kita, iman kita, namun kita masih mengizinkan adanya patung-patung seperti halnya firman yang baru kita baca di dalam kehidupan kita. Ada patung kesombongan kita, patung amarah kita, kita tidak menghormati satu sama lain. Patung-patung seperti itu masih ada di dalam diri kita. Kita membenci orang, kita mengomongi, membicarakan orang sana sini, saudaraku. Ya, menjelek-jelekkan orang, demikian, saudaraku. Dan kita melakukan suatu sikap pribadi yang tidak menyenangkan orang lain, demikian, saudaraku. Itu harus dirobohkan, saudaraku, untuk menuju kepada kekudusan di hadapan Bapa Yahweh. Sama seperti bangsa Israel ini, saudaraku. Dan dikatakan, namun kamu harus melakukan. Ada sesuatu yang dilakukan. Demikian juga terhadap diri kita, kita harus lakukan.
Kita jangan bertahan, saya memang orangnya demikian kok, saya mudah pemarah, saya juga sudah dari kecil saya orangnya suka emosi, ya suka suka melawan, demikian dipertahankan di dalam diri kita. Tidak, saudaraku, dikatakan sih kamu harus melakukan, harus ada pekerjaan yang kita kerjakan untuk melawan, menghancurkan dan merobohkan hal-hal itu di dalam diri kita, dan kita bakar dengan api kemuliaan Bapa Yahweh, sehingga hidup kita diperbaharui sama seperti bangsa Israel ini. Dia masuk dengan pembaharuan, sehingga tentang kekudusan ini benar-benar dapat kita dapatkan. Bukan hanya kita mendengar firman, melakukan firman, namun karakter kita masih karakter lama. Tugu-tugu itu, patung-patung itu masih ada di dalam diri kita. Tidak, kelanjutannya kita harus robohkan dan harus lakukan. Itulah bagian kita, sehingga kita menjadi benar-benar baru, saudaraku, dan hidup di dalam roh. Karena Yesua juga menghendaki kita hidup di dalam roh, bukan secara fisik saja, sehingga kita berubah, memiliki karakter yang berubah. Buah-buah roh dinyatakan di dalam hidup kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22 tentang buah-buah, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah-buah roh kita, ada kasih, ada sukacita, ada kedamaian, ada kesabaran, kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan di dalam diri kita, dan ada pengendalian diri. Itulah perubahan menuju kepada hidup di dalam kekudusan kita. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Mari kita berjuang, saudaraku, karena Dafar Elohim sudah dinyatakan, dan bagian kita untuk merubah secara berproses. Namun kita mau berproses, saudaraku, dan waktunya kelak kita akan dapatkan semua. Namun kita tetap harus berjuang. Jangan lama-lama. Ini waktunya untuk kita berubah. Amin, haleluya, sukses besar bagi kita semua. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Janji firman berkata, hidup kita diberkati dan pertolongan Bapa Yahweh ada pada kita. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.